Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama min syari'ati hadzal din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini marilah kita bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa dengan maksimal, insya Allah penuh dengan keikhlasan, sehingga kita nanti akan menjadi orang yang muttaqin, akan menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau yang menjelaskan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita kepada jalan yang kebenaran, yakni ad-dinul iman wal Islam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Tuba liman yaroni wa amanabi, wa tuba liman lam yaroni wa amanabi." Sungguh berbahagialah bagi orang-orang yang pernah berjumpa denganku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka beriman kepadaku. Akan tetapi watuba liman lam yaroni wa amanabi. Sungguh lebih berbahagia lagi dan lebih berbahagia lagi mereka orang-orang yang tidak berjumpa denganku, tidak pernah berjumpa denganku, akan tetapi mereka juga memiliki iman kepadaku. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kitalah yang dimaksud oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah serta sahabat muslim rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, 3 nasihat penting yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama adalah la taghtar bikathratil ibadah. Yang kedua, la taghtar bikathratil ilm. Dan yang ketiga, la taghtar bikathratil atsba'. Makna daripada ketiga pesan tadi adalah kurang lebihnya, la taghtar bikathratil ibadah. Janganlah engkau tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang kita lakukan. Karena dengan banyaknya amal ibadah tidak menjamin kita akan selamat dari murkanya Allah. Tidak menjamin kita akan selamat dari nerakanya Allah, jika di dalam hati kita ada perasaan sombong dan takabur. Yang kedua, la taghtar bikathratil ilm. Jangan tertipu dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang kita miliki. Orang pintar biasanya peluang untuk sombong itu besar, sehingga banyaknya ilmu tidak menjamin kita akan selamat dari murkanya Allah, tidak menjamin kita akan selamat dari nerakanya Allah, jikalau di dalam hati kita ada rasa takabur dan sombong. Ketiga, la taghtar bikathratil atsba'. Janganlah engkau tertipu dengan banyaknya pengikut, dengan banyaknya jamaah.
Tidak jamin para pemirsa, ketika kita punya jamaah banyak, kita punya pengikut banyak, tidak jamin diri kita akan selamat dari nerakanya Allah. Selama di dalam hati kita ada perasaan sombong dan takabur. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 4 hal yang menjadikan seseorang itu sombong. Yang pertama adalah ziyadatul mal, dengan bertambahnya harta benda, bertambahnya kekayaan. Orang kaya itu peluang sombong ada. Yang kedua adalah ziyadatul manzilah, bertambahnya kedudukan. Kalau dulu tidak menjadi apa-apa, kemudian tahun 2024 ini dia menjadi anggota dewan, dia menjadi pengurus ini atau mungkin pengurus itu. Nah, orang-orang yang mengalami paradigma seperti ini sangat ada peluang untuk sombong dan takabur. Yang ketiga, ziyadatul ilm, orang yang bertambahnya ilmu pengetahuan. Orang pintar itu peluang untuk sombong itu besar, karena menganggap dirinya paling pintar. Dan yang terakhir adalah ziyadatul ibadah, orang yang banyak melaksanakan ibadah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Allah, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, memang penting kita untuk mencari ilmu pengetahuan. Memang sebuah kewajiban kita harus memiliki ilmu pengetahuan. Akan tetapi jangan merasa paling pintar di antara sesamanya. Kita dituntut oleh agama untuk senantiasa melaksanakan amal ibadah, memperbanyak amal ibadah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Kita berbanyak tadarus Quran, kita berbanyak sholat lail, kita perbanyak amal ibadah yang lain, kita perbanyak bacaan tasbih, tahmid, kita perbanyak bacaan sholatu ala nabi, kita perbanyak bacaan zikrullah. Akan tetapi ketika kita sudah bisa melakukan amal ibadah yang banyak, jangan memiliki rasa sombong dan merasa diri kita paling suci. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kembali kepada sejarah. Iblis itu asal mulanya dia adalah merupakan imam daripada malaikat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ada perintah oleh Allah, wa il qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika ada perintah dari Allah, wahai para malaikat, ketika Allah berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu para malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis itu adalah yang takabur, yang sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis merupakan bagian daripada orang-orang kafir. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita senantiasa muhasabatun nafas, menjaga introspeksi diri, menjaga hati kita agar supaya kita tidak sombong, agar supaya kita tetap melakukan amal ibadah, tapi bisa menjaga hati kita dari kesombongan, dari ketakaburan, dari merasa yang paling tinggi di antara sesamanya. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah memerintahkan sujud kepada para malaikat, termasuk juga kepada iblis, para malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Bukan menyembah Nabi Adam, tapi sebagai bentuk penghormatan. Illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau. Oleh karena kesombongan iblis itulah, maka Allah murka. Sehingga yang awalnya iblis itu adalah penduduk surga, maka dikeluarkan oleh Allah dari surga, dan nanti akan mendapati tempat, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa iblis kau tidak mau? Ketika Allah, wahai iblis, kenapa engkau ketika aku perintahkan untuk menyembah kepada Adam,
ketika bersujud kepada Adam, kenapa engkau ketika aku perintahkan bersujud kepada Adam? Ketika malaikat itu sujud, tapi kenapa kamu kok tidak mau untuk bersujud kepada Adam? Apa jawabannya iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya itu lebih baik daripada Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Mana mungkin api mau bersujud kepada tanah? Itulah para pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu sifat kesombongan yang dimiliki oleh iblis. Iblis itu menyembah Allah, bersujud kepada Allah, akan tetapi dia tidak mau bersujud atas perintah Allah, bersujud kepada Nabi Adam sebagaimana bentuk penghormatan atas penciptaan Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjaga hati dari sikap sombong, takabur. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan walaupun cuma sekelumit bisa ada guna dan manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.